Buah nanas bunga melati, oleh-oleh dari tamasya, kerja ikhlas dari hati, keluh kesah jangan dimanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share video aku lagi ya teman-teman. Aktivitas aku di hari ini masih di hari sibuk ya teman-teman, karena kan masih proses renovasi gitu. Dan kali ini tuh aku lagi motong-motongin belah-belahin jengkol sih teman-teman. Terus di sini juga aku lagi ngancurin daun singkong ya teman-teman. Jadi kayak digiling-giling pakai tangan gini loh teman-teman, biar nanti tuh pas direbus gitu ya, kayak lebih enak aja sih menurut aku. Dia tuh juga jadi lebih lembut gitu. Pokoknya lebih enak sih teman-teman kalau daun singkongnya udah digini baru direbus juga gitu ya, atau ditumis juga enak. Nah di sini lanjut juga aku tuh ngiris-ngirisin bawang merah, karena di sini tuh aku ngiris-ngirisin bawang ini tuh buat ini ya teman-teman, buat bikin sayur daun singkongnya gitu nanti. Jadi daun singkong yang sudah aku giling manual pakai tangan tadi gitu ya, terus nanti tuh dicuci teman-teman, baru deh itu tuh nanti bawang merah bawang putih ditumis ya kayak numis biasa sih teman-teman. Sebenarnya itu tuh enaknya si daun singkongnya itu dikasih santan ya teman-teman, dikasih santan putih doang gitu juga enak sih. Cuman kali ini tuh aku mau bikin ya kayak bening biasa aja sih teman-teman ya untuk si daun singkongnya. Oke lanjut, di sini aku juga lagi ngulekin ini ya teman-teman, ngulekin cabe. Di sini ada cabe rawit sama cabe hijau atau cabe yang masih muda gitu, dan juga bawang merah. Di sini nggak pakai bawang putih ya, karena kan aku udah sering bilang kalau misalnya aku tuh masak cabe hijau itu nggak pernah pakai bawang putih ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian itu kalau misalnya masak cabe hijau itu dikasih bawang putih ya nggak apa-apa. Pokoknya disesuaikan aja sih sama selera masing-masing. Nah di sini aku udah ulek-ulek ya teman-teman, nggak perlu yang terlalu halus gitu ya. Tapi aku juga nggak suka yang terlalu kasar banget. Nah begini udah pas sih menurut aku teman-teman. Udah lumayan udah lumayan bagus lah gitu teman-teman. Jadi palingan tinggal diulek-ulek sedikit gitu. Pokoknya jangan sampai teksturnya itu terlalu kasar banget gitu, juga aku kurang suka. Jadi ya disesuaikan dengan selera aja. Oke, ini udah beres buat aku ulek-ulek. Nah sekarang aku mau lanjut aja buat masak. Nah biasanya kan aku kayak ngulek-ngulek itu serba disambi ya teman-teman, kalau pas lagi di dapur aku yang lama gitu ya, karena kan kadang nguleknya itu ya suka berdiri di atas meja gitu kan nguleknya gitu. Tapi karena ini tuh apa-apa itu banyak yang dibawa gitu ya teman-teman, bahan-bahan, alhasil ya aku beresin dulu tadi bahan-bahan masakan aku. Aku ulek dulu di bawah, semuanya aku kupas-kupasin semuanya itu di bawah gitu ya teman-teman, lesehan gitu. Baru deh sekarang itu setelah bahan-bahannya semua siap, langsung aja aku pakai dua wajan buat aku itu masak. Nah di sini aku lagi panasin minyak, terus di sini lagi numisin si bawang. Kali ini tuh aku mau bikin menu yang bener-bener menggugah selera makan banget ya teman-teman. Aku tuh mau bikin sambal jengkol cabe hijau. Jadi nanti jengkolnya gitu yang udah digoreng ini tuh habis itu ditiriskan lalu ditumbuk atau digeprek gitu loh teman-teman, digeprek kok ditumbuk, digeprek gitu ya. Terus nanti itu bakalan disambal, wah pokoknya mantep deh. Dan di sini juga daun singkongnya juga udah aku masukin ya teman-teman, aku kasih air. Oh ya, pokoknya kalau udah digiling pakai tangan kayak gitu tadi ya teman-teman, itu jangan lupa dicuci dulu. Tapi dicucinya sekali aja sih teman-teman menurut aku ya, nggak perlu yang banyak-banyak kali gitu, biar nanti kuahnya tuh tetap ada hijau-hijaunya, tapi dia tuh udah nggak terlalu pahit gitu loh teman-teman. Oke, di sini juga untuk si kulit dari jengkolnya juga udah aku lepas gitu ya, udah aku lepasin dari si jengkolnya. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau di voice over aku itu kedengaran suara anak-anak, karena ini tuh aku voice over, ada si kakak di samping aku dan dia tuh bolak-balik nyium aku teman-teman. Jadi aku tuh pengen ketawa gitu ya, dan aku tuh nyuruh si kakak itu main ke depan, dia tuh nggak mau. Jadi harap maklum aja kalau misalnya nanti kedengaran suaranya anak-anak ya.
Oke sip teman-teman, jengkolnya udah mateng ya teman-teman. Terus tadi aku lanjutin buat ngegoreng si ini ya ikan asin. Dan di sini jengkolnya itu udah aku tiriskan, tapi ini tuh masih agak anget sih teman-teman ya, masih agak anget, cuman nggak terlalu panas. Jadi langsung aja di sini aku mau tumbuk atau aku mau geprek ya teman-teman si jengkolnya, biar nanti tuh ya bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam jengkolnya. Wah bener-bener deh. Ini tuh ya teman-teman menu yang menggugah selera banget. Aku tuh makannya sampai bolak-balik ya. Makanya sampai berapa kali gitu aku makan teman-teman. Jadi aku makannya tuh dikit, nanti beberapa jam kemudian aku makan lagi. Karena bener-bener menggugah itu banget sih teman-teman menurut aku ya kalau sambal jengkol kayak gini tuh. Cuman mungkin buat kalian yang tidak suka jengkol ya kalian bakalan nggak suka gitu. Tapi kalau buat pecinta jengkol, ini bener-bener mantep banget. Nah ini daun singkongnya udah mateng. Pokoknya kalau untuk daun singkong mah biasa aja bumbunya juga kayak garam sama roiko doang. Dan ini juga untuk si ikan asinnya itu juga udah mateng. Dan di sini aku lanjut masukin cabai hijaunya ya teman-teman. Jangan lupa baru tambahin garam. Tadi sih pas ngulek udah aku kasih garam, cuman sedikit doang. Jadi di sini aku tambahin garam lagi sedikit. Dan aku juga nggak lupa nambahin micin pastinya, karena memang kalau bikin sambal-sambal tuh memang udah paling best banget sih teman-teman dikasihnya itu micin ya. Nah teman-teman, biar si jengkolnya itu bumbunya itu bener-bener meresap gitu ya, pas lagi cabenya itu setengah mateng kayak gini, langsung aja ini tuh dimasukin jengkolnya, terus dimasak berbarengan dengan cabai atau dengan sambalnya itu sampai sambalnya itu mengeluarkan aroma harum. Jadi nanti sambalnya mateng gitu ya, jengkolnya udah meresap bumbu, pokoknya waduh bener-bener mantep banget. Aku aja voice over ngelihat ini lagi tuh bawaannya tuh lapar lagi teman-teman, rasanya tuh pengen makan lagi. Aduh beneran sedep banget, apalagi sambal cabai hijau aku ini aku bikin agak pedas teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener endul banget deh ya. Nah sambil nungguin si sambalnya itu mateng, aku juga sambil nyicil-nyicil beberes gitu ya teman-teman, beres-beresin perkakas yang kotor-kotor. Oke singkat cerita ini sambalnya udah mateng, udah harum, udah wangi. Dan di sini langsung aja aku masukin untuk si ikan asinnya. Itu ikan asin maksudnya ikan teri, dari tadi bolak-balik nyebutin ikan asin. Itu adalah ikan teri ya teman-teman maksudnya, ya ampun kok bisa ya salah sebut. Itu ikan teri teman-teman. Jadi kali itu menunya bener-bener endul banget ya. Sambal jengkol plus teri di cabai hijau, terus juga ada sayur daun singkong. Wah, bener-bener mantep sih. Oke, di sini habis masak seperti biasa ya teman-teman, aku tuh langsung bebersih. Oh iya teman-teman, mungkin kalian tuh bertanya-tanya ya, kenapa kok masak si jendelanya nggak dibuka? Karena memang di belakang jendela gitu ya teman-teman, itu tuh Pak Tukang, Pak Suami itu bolak-balik teman-teman, mondar-mandir lewat, dan itu jendelanya nyangkut gitu ya. Jadinya ya aku biarin aja jendelanya itu ketutup biar nggak ngeganggu. Oke teman-teman, ini dia yang menu kami hari ini. Wah benar-benar menggugah selera. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke teman-teman, next di sini aku mau lanjutin ya teman-teman kegiatan aku dengan mencuci piring. Nah kalau pas aku udah nyuci piring kayak gini, itu tandanya si Pak Tukang udah selesai kerja. Jadi itu udah sore banget ya teman-teman. Jadi kalau Pak Tukang itu udah pulang, aku pun langsung gerasak gerusuk teman-teman di kamar mandi, langsung gercep gitu ya, yang muter pakaian lah, yang nyuci piring lah gitu ya. Pokoknya di sini aku tuh pengen banget kelarin semua kerjaan aku gitu teman-teman, sebelum aku tuh mandi gitu ya. Jadi teman-teman, Pak Tukang itu setiap hari pulangnya tuh jam 5 sore. Jadi setiap jam 5 sore mereka itu pasti pulang gitu ya. Jadinya ya jam 5 sore barulah aku mulai gerasak gerusuk di kamar mandi kayak gini teman-teman, untuk urusan cuci mencuci ya. Karena kalau pas Pak Tukangnya itu lagi kerja gitu ya, aku tuh nggak bisa teman-teman buat ke kamar mandi ini, karena nggak enak juga mondar-mandir dan sok sibuk juga di sini kan. Alhasil ya kalau yang kayak habis masak tadi, habis masak gitu ya udah aku leha-leha teman-teman. Aku tuh cuman kayak kayak mantau anak-anak doang gitu ya, karena anak-anak itu rusuh teman-teman, mereka tuh sibuk aja gitu yang ngerengekin ayahnya. Alhasil ya aku kasih mereka sendal, terus mereka ngekor-ngekorin ayahnya, dan aku juga ngekor-ngekor gitu buat memantau mereka, takutnya nanti keinjek paku lah, atau nanti tuh takutnya kesandung segala macem gitu. Jadi ya harus dipantau banget.
Mungkin kalian tuh bilang jangan dilepasin situinnya bun, nanti kenapa-kenapa gitu ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah Pak tukangnya sama Pak suami gitu ya, kalau misalnya ada paku itu tuh semuanya langsung dikutipin satu-satu gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh nggak pernah nemu paku gitu di lantai. Dan juga Pak tukang sama Pak suami juga bilang nggak apa-apa dilepasin aja, yang penting diliatin gitu ya, takutnya nanti mereka ngangkatin batu bata terus ketimpa gitu ya. Kata Pak tukangnya mah nggak apa-apa. Jadi ya daripada anak-anak itu menjerit-jerit di dalam rumah pengen ke ayahnya, alhasil ya mendingan aku bawa mereka buat ngeliatin ayahnya yang lagi kerja, sekalian jadi mandor gitu. Mungkin nanti teman-teman di video-video aku yang akan datang gitu ya, bakalan sering banget sih kayaknya, mungkin ya anak-anak itu bakal kelihatan kali ya di video aku teman-teman, kalau mereka tuh juga ikut ngebantuin ayahnya gitu. Ya karena seperti yang aku bilang teman-teman, anak-anak itu ya suka heboh gitu ya. Kalau misalnya pas mereka itu pengen ke dekat ayahnya gitu ya, terus nggak dibiarin, mereka tuh suka nangis gitu. Nah di sini teman-teman, untuk di bagian dapur ini tuh belum semua dindingnya itu dilepas, terus juga atapnya juga belum dilepas gitu ya. Kata Pak tukang biarin aja dulu, nanti kalau misalnya ngebatanya udah lumayan tinggi baru semuanya itu dibuka ya, biar nggak ngeganggu gitu. Tapi karena sekarang itu masih bisa lah gitu teman-teman, atapnya itu tetap terpasang, biar aja kata Pak tukang, biar yang kerja di bawah juga itu nggak kepanasan katanya. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya. Jadi di sini tuh aku udah beres nyuci piring dan di sini aku lanjutin buat nyuci pakaian ya teman-teman. Jadi sekarang itu aku nyuci pakaian itu ya setiap sore. Jadinya ya di pagi hari tinggal ngejemurin doang gitu. Oke, dilanjut lagi. Di sini aku juga ngangkatin pakaian ya teman-teman, karena memang di belakang itu kan udah tinggal nungguin cucian pakaian gitu ya. Terus di sini aku juga sambil nungguin cucian pakaian kelar, aku juga mau ngangkatin pakaian yang udah aku jemur tadi pagi. Pokoknya semua kerjaan itu disambi-sambi semuanya ya teman-teman. Walaupun aku ngejemur pakaian itu di sini, tapi pakaian-pakaianku tuh bener-bener kering semua ya. Karena kan memang di sini tuh cuacanya panas, dan juga kalau di sore hari memang panas matahari tuh pas ke arah pakaian-pakaian ini teman-teman. Jadi pakaian-pakaian ini ya bener-bener kering kerontang ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener kering banget gitu. Karena kan kalau misalnya ngejemurin di dekat jemuran yang biasa itu kadang itu suka kayak takutnya nanti Pak tukang ataupun Pak suami yang mondar-mandir ngambilin pasir itu keganggu gitu. Oke deh teman-teman, ini aku udah mandi, anak-anak juga udah mandi ya teman-teman. Di sini aku mau pakai anak-anak baju dulu. Nah sebenarnya ini aku udah mandi, tapi cucian aku di belakang itu masih belum kelar teman-teman. Jadi kalau untuk urusan cucian itu aku sampai malam kadangnya teman-teman, tergantung cucian aku sih. Karena dari di satu ronde gitu ya, satu ronde pakaian gitu aku bisa nyuci sampai 3 kali putar gitu teman-teman. Ya tergantung tingkat kekotoran airnya. Jadi kalau misalnya airnya aku lihat tuh benar-benar kotor, hitam, itu biasanya aku buang airnya sampai udah agak jernih, baru aku kasih sabun gitu loh teman-teman. Ya biar apa ya, biar kayak lebih menghemat sabun juga gitu. Jadi fungsinya pas aku ngebilasin pakaian itu di awal buat ngilangin najis juga, sekalian ngebuangin kotoran-kotoran yang lumayan parah gitu. Jadi setelah airnya agak lumayan jernih, baru deh aku masukin kayak sabunnya gitu kan teman-teman. Jadi ya kayak lebih sabunnya itu lebih banyak busanya juga gitu. Oke, di sini yang pertama aku pakein baju itu si adek dulu ya teman-teman. Aku sengaja tadi pakein anak-anak singlet sama pampers dulu biar nggak kelihatan telanjang gitu ya pas lagi di videoin. Karena kalau ditutup-tutup stiker kadang itu suka mager gitu loh teman-teman, nutup-nutupin pakai stiker gitu, dan kadang itu sering lupa gitu. Apalagi kalau konten anak-anak yang nggak pakai baju itu sensitif banget, terkena pelanggaran gitu teman-teman. Jadi daripada ntar video aku kena teguran, ya mending cari aman aja gitu ya. Anak-anak dipakein pampers sama singlet dulu. Aku tuh bener-bener sekarang itu ngerasa riuhnya itu di sore hari ya teman-teman, karena kejar-kejaran sama waktu buat nyuci piring lah, buat nyuci pakaian gitu ya. Mana hari udah sore kan, anak-anak harus dimandiin gitu. Jadi kalau udah di sore hari itu masya Allah beneran deh aku kewalahan banget. Cuman kalau nggak di video ini tuh kadang suka ngerasa sayang gitu, tapi kalau di video ini otomatis jadi lumayan lama. Ya begitulah teman-teman, kalau konten kreator itu ya teman-teman, kalau nggak di video itu ya kayak ngerasa sayang aja gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah ini anak-anak udah beres aku pakaikan baju ya teman-teman, udah cantik, udah gemes, udah seger. Pokoknya anak-anak itu sekarang udah tinggal bersantai-santai ya teman-teman, dan aku juga kan udah mandi. Dan
Dan sekarang aku lanjut buat makan malam nih teman-teman. Itu sekitar habis maghrib ya teman-teman. Jadi ini tuh jam 7-an gitulah. Aku tuh lanjut makan. Anak-anak tadi udah aku kasih makan ya teman-teman. Ya biasalah makannya pakai ikan. Dan di sini tuh bener-bener mantep banget teman-teman, makan pakai sambal jengkol plus teri cabai hijau tadi, dan juga ditemani sama sayur daun singkong. Buat kalian yang ngiler, aku mohon maaf ya teman-teman. Ayo kalian cus juga cobain bikin menu kayak gini di rumah, beneran bikin nasi cepet habis. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Aku rasa cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, serta menghibur. Pokoknya untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya untuk kalian yang udah selalu support, aku benar-benar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.